Warga Jepang dan Cina ogah punya momongan Indonesia mulai ikut-ikutan trennya. Seiring dengan menurunnya angka populasi di Jepang dan Cina, ternyata Indonesia juga sudah mulai mengikuti tren yang sama. Ternyata nih, menurut data World Population Prospect pada 1990, TFR Indonesia masih di level 3,10. Artinya, setiap satu orang perempuan rata-rata melahirkan 3 anak sepanjang masa reproduksinya. Kemudian, di tahun-tahun berikutnya, TFR bergerak turun hingga mencapai 2,15 pada tahun lalu. Secara kumulatif, angka kelahiran Indonesia sudah berkurang 30,64% selama periode 1990 sampai 2022. Kendati ada penurunan angka kelahiran, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menilai Indonesia tidak mengalami resesi seks. Buktinya, di Indonesia dalam 1 tahun yang lahir hampir 4,8 juta anak. Jadi, jauh dari resesi seks kalau diterjemahkan sebagai penurunan atau ketidakinginan punya anak. BKKBN menyebutkan orang mau berkeluarga di Indonesia cenderung untuk prokreasi atau mendapatkan keturunan itu hampir 99%. Karena katanya nih, kalau ditanya ke pasangan usia subur atau orang yang baru menikah, tujuannya pasti prokreasi. Jika diteliti kembali, dipastikan bahwa rata-rata satu perempuan di Indonesia masih melahirkan satu anak perempuan juga. Jadi tidak perlu khawatir untuk terjadi resesi dari sisi reproduksi. Namun demikian, saat ini perempuan Indonesia cenderung menikah di usia yang lebih tua. Rata-rata usia perempuan yang menikah pertama kali di tahun 2021 berusia 22 tahun. Sementara sekitar 5-10 tahun lalu rata-rata usia perempuan menikah 20 atau 21 tahun, bahkan di bawah itu. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas juga mengungkapkan Indonesia bisa terancam mengalami penurunan angka kelahiran jika tidak ada strategi kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan populasi. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan terdapat 3 skenario perhitungan proyeksi penduduk Indonesia pada 2020 hingga 2050. Pertama, skenario dengan tren tanpa adanya kebijakan, skenario moderat, dan skenario optimis. Nah, berdasarkan skenario dengan tren tanpa adanya kebijakan, hasilnya angka kelahiran total atau total fertility rate TFR di Indonesia bisa terus menyusut hingga di angka 1,9 pada 2045. Skenario tren tanpa ada kebijakan hasilnya adalah nilai TFR terus menurun sampai 1,9 di tahun 2045. Diiringi dengan infant mortality rate atau IMR, angka kematian bayi mencapai 7,85, jelas Warso belum lama ini. Sebagai gambaran, fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk di samping migrasi. Apabila angka fasilitas lebih besar daripada angka mortalitas, maka pertumbuhan penduduk menjadi positif, maka otomatis jumlah penduduk akan lebih banyak. Begitupun sebaliknya, jika angka mortalitas lebih tinggi dibandingkan angka fertilitas, maka berpengaruh negatif terhadap demografi. Semakin meningkat jumlah kematian, maka pertumbuhan penduduk akan semakin rendah. Kendati demikian, kata Soeharto, Indonesia juga memiliki skenario moderat yang menargetkan TFR dijaga pada angka 2 dan IMR mencapai 5,8%. Sementara dengan skenario optimistis, pemerintah mengungkapkan akan mencapai target usia harapan hidup sampai 80 tahun yang sederajat dengan negara maju. Dengan nilai TFR dijaga pada 2 dan IMR mencapai 4,2. Hasil proyeksi dengan skenario tren optimis menunjukkan jumlah penduduk pada 2045 akan mencapai 324 juta atau bertambah 54,42 juta dari 2020, jelas Soeharto. Kendati demikian, Soeharto juga akan terus memperhatikan bagaimana laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sepanjang tahun 2020 sampai 2050, sebab diperkirakan pertumbuhannya akan terus melambat setiap tahun. Pertumbuhan penduduk 2020 sampai 2050 rata-rata sebesar 0,67% setahun menjadi 19,61% pada 2045. Sementara penduduk usia 65 tahun ke atas naik 6,16% menjadi 14,61% pada 2045. Kata Soeharto melanjutkan, sementara di Jepang dan Cina sama-sama mengalami masalah kekurangan kelahiran penduduk, sementara jumlah warga lanjut usia kian banyak, muncul beberapa usulan di luar dugaan dari sejumlah politikus kedua negara itu untuk menggenjot angka kelahiran. Persoalan menurunnya angka kelahiran di negara-negara maju saling berkelindan. Beberapa negara antara lain Jepang, Cina, dan Korea Selatan menyalahkan tekanan ekonomi dan biaya hidup yang mahal sebagai akar permasalahan warga mereka tidak mau mempunyai anak. Akan tetapi sebenarnya permasalahannya lebih pelik lagi. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, seperti dikutip oleh kantor berita Kyodo, mengatakan pemerintah memprioritaskan berbagai kebijakan terkait pembinaan keluarga dan anak.
Per April 2023, ada Badan Keluarga dan Anak yang dicanangkan. Mereka ditargetkan mengeluarkan peta jalan keluarga berencana Jepang pada Juni 2023. Fungsi sosial kita terancam jika kelahiran terus menurun, kata Kishida. Angka kelahiran Jepang pada Desember 2022 di bawah 800.000 kelahiran. Ini jumlah terendah di negara tersebut sejak tahun 1899. Kishida bahkan sampai menaikkan anggaran tunjangan keluarga dari 10 triliun yen, yang setara dengan 2,1% pendapatan domestik bruto atau PDP menjadi 2 kali lipat. Masyarakat cepat mengutarakan kekhawatiran pajak akan naik, apalagi negara masih dilanda inflasi tinggi 4,2%. Ini inflasi terburuk dalam 40 tahun. Di Jepang, pemerintah memberi insentif sebesar 420.000 yen, sekitar 46,9 juta setiap kelahiran anak. Kishida berencana menaikkannya menjadi minimal 500.000 yen atau 55,9 juta per kelahiran. Gubernur Tokyo Yuriko Koike menambahkan di ibu kota tersebut warga berumur 0 sampai 18 tahun akan diberi uang saku sebesar 5.000 yen atau sekitar 559.000 per bulan. Akan tetapi masyarakat mempertanyakan asal muasal tunjangan itu. Sejumlah perusahaan besar antara lain Sega, Nintendo, Toyota, dan Honda menaikkan gaji pegawai mereka dengan kisaran 5-30%. Meskipun begitu, secara umum berbagai firma kajian keuangan memperkirakan kenaikan gaji rata-rata di Jepang maksimal 2,85%. Jumlah itu tidak akan mengubah kesejahteraan masyarakat secara drastis. Apalagi 40% tenaga kerja di Jepang adalah karyawan honorer yang tidak masuk dalam skema kenaikan upah. Kementerian Kesehatan Jepang mengatakan tingkat kelahiran Jepang kembali anjlok pada 2022 hingga mencapai rekor terendah. Rendahnya tingkat kelahiran tersebut terjadi selama 7 tahun berturut-turut. Pemerintah Jepang menggarisbawahi krisis yang mencengkram negara itu ketika populasi menyusut dan menua dengan cepat. Angka fertilitas atau rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama hidupnya adalah 1.256,5. Angka tersebut turun dibandingkan dengan level terendah sebelumnya di 1,2601 yang diunggah pada 2005 dan jauh di bawah level 2,07. Angka yang dianggap dapat mempertahankan kestabilan populasi. Di tengah tingkat utang yang tinggi, Jepang berencana mengalokasikan pengeluaran sebesar 3,5 triliun yen atau 25 miliar dolar setahun untuk perawatan anak dan tindak lain untuk mendukung orang tua. Populasi kaum muda akan mulai menurun drastis pada 2030-an. Jangka waktu hingga saat itu adalah kesempatan terakhir kita untuk membalikan tren penurunan kelahiran, ujarnya pekan ini saat mengunjungi fasilitas penitipan anak. Pandemi telah memperburuk masalah demografis Jepang. Angka pernikahan yang rendah dalam beberapa tahun terakhir mengakibatkan penurunan angka kelahiran dan COVID juga menyebabkan lebih banyak kematian. Jumlah bayi baru lahir di Jepang turun 5% menjadi 770,747 pada tahun lalu, angka terendah baru. Sedangkan jumlah kematian melonjak 9% lebih tinggi ke rekor 1,57 juta. Berdasarkan data, Jepang mencatatkan lebih dari 47.000 kematian pada tahun lalu karena pandemi virus corona. Sementara itu di Cina, anggota Dewan Penasihat Partai Komunis Cina, Lu Weiying, mengusulkan agar kaum perempuan diimbau membekukan sel telur mereka. Lu yang juga berprofesi sebagai dokter kandungan menjelaskan sel telur beku itu nanti bisa digunakan walaupun perempuan tersebut telah melewati masa subur. Tentu saja perempuan itu harus menikah dulu sebelum bisa menggunakan sel telur bekunya. Ujar Lu kepada Global Times. Usul ini secara resmi akan diajukan pada konferensi penasihat politik rakyat Cina pada 4 Maret lalu. Di Cina, program bayi tabung hanya bisa diakses oleh perempuan yang telah menikah. Meskipun demikian, pada akhir 2022, pemerintah Cina mengumumkan bahwa perempuan yang tidak menikah ataupun yang memilih lajang sekalipun dianjurkan mempunyai anak demi menjaga tingkat populasi.